Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Ketemu lagi dengan channel Dedi Setia Afrianto. Kita hari ini dalam video singkat ini untuk perkenalan kita akan membuat tentang video animasi pembelajaran ya. Namun sebelum kita lebih jauh tentang prakteknya, tentang lebih jauh apa-apa saja yang akan kita pelajari ingin saya perkenalkan kepada rekan-rekan sekalian di video singkat ini tentang sekilas Powtoon harapannya agar kita mengenal terlebih dahulu tentang alatnya, tentang toolsnya. Agar lebih mudah saya coba ringkas menjadi 4 poin. Poin pertama adalah tentang Powtoonnya itu sendiri terus lalu kemudian kelebihan dan kekurangannya, sekaligus nanti izin saya sampaikan kenapa sih kita menggunakan Powtoon, lalu kemudian perangkat-perangkat apa saja yang diperlukan agar kita bisa menggunakannya dengan seoptimal mungkin. Lalu yang terakhir adalah kita akan mulai login di sistemnya Powtoon. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dari yang poin pertama. Powtoon ini sendiri adalah sebuah perusahaan dari British, dari Inggris di mana dia mempunyai satu tagline sebagai sebuah software di sini dikatakan jadi Powtoon itu akronim dari PowerPoint and Cartoon Jadi harapannya memudahkan teman-teman sekalian yang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint nanti menggunakan Powtoon akan lebih mudah, harapannya demikian. Dan Powtoon ini juga menyediakan satu fitur yaitu cloud based animation di mana semua layanannya semua sistemnya itu sudah tersedia di cloud, sehingga kita tidak perlu melakukan instalasi apapun terutama tentang softwarenya di dalam komputer kita. Sehingga di bagian ini saya kira kita jadi lebih mudah nanti untuk teman-teman bisa trial, mencoba dan jangan khawatir, ada versi free-nya yang bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian sehingga teman-teman nanti bisa eksplorasi lebih jauh. Nah, apa yang menjadi basis kelebihan dan kekurangan Powtoon itu sendiri tentu saja saya coba ringkas di dalam software yang sedemikian banyak fitur-fiturnya itu tadi. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya karena dia berbasis cloud sehingga tidak butuh instalasi apapun di PC teman-teman, di laptop teman-teman sekalian. Ada yang menanyakan apakah bisa dibuka menggunakan gadget, menggunakan handphone kita? Tentu saja bisa teman-teman, asalkan terkoneksi dengan internet dan memiliki browser yang ada di dalamnya Tapi memang kalau kita menggunakan handphone atau gadget akan ada keterbatasan ruang di situ karena ada banyak tools di situ ada banyak icon yang ketika kita menggunakan PC tentu saja akan lebih leluasa dan akan lebih fleksibel. Lalu kemudian kita akan memiliki nanti versi free atau gratis selama 4 hari ketika teman-teman baru pertama kali mencoba menggunakannya nanti kita akan menggunakan akun Gmail dari rekan-rekan sekalian, sehingga harapannya teman-teman jadi lebih mudah dan bisa langsung coba. Kemudian template-nya tersedia cukup banyak yang sudah disiapkan oleh Powtoon-nya, sehingga harapannya teman-teman jadi lebih mudah memilihnya Nah, kemudian karena dia beberapa fitur-fiturnya cukup dekat dengan PowerPoint sehingga teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint akan lebih cepat adaptasinya. Kemudian dia berbasis visualisasi yang menarik sehingga gampang untuk dioperasikan. Lalu kemudian ada ekspor fitur ekspor di sana yang terhubung dengan berbagai media sosial yang sudah cukup common ada Facebook, ada YouTube dan lain-lain sebagainya. Dan dia juga memiliki satu sistem cloud penyimpanan sendiri sehingga pun tanpa dihubungkan dengan Facebook ataupun YouTube hasil dari pekerjaan kita di Powtoon juga sudah tinggal kita bisa bagikan linknya kepada para siswa sehingga mereka jadi lebih mudah untuk bisa mengakses. Namun di antara berbagai macam banyak kelebihan-kelebihan itu ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Ini sebenarnya lebih tepatnya adalah ada beberapa konsekuensi yang lain kalau toh tidak ingin untuk menyebutnya sebagai kekurangan, tapi ada sesuatu konsekuensi yang harus kita miliki. Yang pertama adalah teman-teman butuh satu koneksi internet yang stabil karena di berbasis cloud, dia tidak terinstall sama sekali di dalam PC kita, sehingga powernya
ya tentu saja lah di internet. Karena ketika internet teman-teman bermasalah, teman-teman juga nanti akan kesulitan di dalam menggunakan Powtoon. Ya, kemudian karena dia berbasis template, ya template base, ya sehingga materi atau kontennya sebenarnya adalah dari sisi kita sebagai user memang pandai-pandailah kita untuk menyesuaikan fitur-fitur apa saja yang sudah disediakan oleh Powtoon, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk versi premium memang relatif lumayan berbilang harganya. Kalau ini memang relatif ya, beberapa teman-teman juga nggak masalah dengan angka yang tersedia. Nah, oke, lalu kemudian apa lagi yang akan kita bahas? Berikutnya adalah perangkat. Nah, kemudian perangkat pendukung agar teman-teman nanti bisa leluasa menggunakan Powtoon. Yang pertama tentu saja browser, ya. Di sistemnya Powtoon sendiri juga lebih rekomendasi menggunakan Chrome, ya punyanya Google ya. Teman-teman bisa download, googling gampang banget dan itu free, gitu ya. Sehingga tidak. Terus yang kedua adalah tidak perlu instalasi apapun ya seperti tadi di awal. Untuk perangkat kerasnya PC, laptop ya teman-teman sekalian. Ya, ini jika ada lebih baik ya, karena ini sifatnya opsional, yaitu adalah Core i3, RAM 4 GB dan VGA. Untuk yang menggunakan prosesor dari AMD juga nggak masalah. Saya menggunakan Ryzen 5 ini juga oke, nggak ada masalah. Jadi berbasis Intel ataupun berbasis AMD nggak apa-apa. Oke, kemudian mikrofon, speaker, webcam ini standar saja karena tentu saja tergantung medianya sih. Ketika teman-teman nanti akan butuh suara bisa masuk ke sana, tentu saja teman-teman butuh mikrofon kan, dan speaker itu sudah satu paket ya default agar bisa dibutuhkan dengan lancar oleh teman-teman. Oke. Kemudian ada koneksi internet minimal 10 Mbps per user gitu ya, sehingga harapannya kalau teman-teman punya koneksi minimal segini ya, rekan-rekan nanti akan mudah di dalam mengaksesnya. Baik, berikutnya poin terakhir kita akan coba bagaimana kita akan menggunakan Powtoon. Minimal kita akan mulai loginnya ya rekan-rekan sekalian ya. Saya langsung buka saja. Oke, di sini dia. Nah, alamatnya adalah teman-teman langsung ketik saja powtoon.com, POWTOON, powtoon.com. Nah, lalu kemudian di sini ada berbagai hal yang teman-teman bisa pelajari, apa fitur-fiturnya, screen recording juga ada di situ. Berikutnya ada paket untuk education, untuk enterprise, untuk profesional juga disediakan di sana. Lalu kita akan mulai login gitu ya. Sebenarnya kalau di awal-awal sih kita melakukan proses sign up, tapi di Powtoon ini sebenarnya kalau kita sudah memiliki email Gmail, pada dasarnya juga kita bisa langsung di bypass ke login gitu ya. Coba sekarang kita akan klik. Oke. Nah, kita bisa menggunakan Google ya, akun Gmail kita langsung klik saja di situ. Oke. Nah, lalu kemudian saya akan memilih salah satu email saya ya, Gmail ya. Oke. Berikutnya tidak butuh waktu lama, maka kita akan redirect ke dalam satu sistemnya Powtoon. Baik, teman-teman sekalian, begitu kita sudah masuk ke halaman ini, ada halaman dashboard gitu ya. Ini adalah fitur di mana Powtoon sudah siap untuk digunakan dan dioptimalisasi sesuai dengan tujuan kita, sehingga harapannya sampai di step ini teman-teman nanti sudah bisa eksplorasi lebih lanjut. Baik, itu pengenalan singkat nih tentang Powtoon ya. Mudah-mudahan di video berikutnya kita bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana mengoptimalisasi Powtoon untuk pembuatan video pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Sehat selalu ya.